Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi di vlog saya. Saat ini saya sudah berada di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Tanggal 6 kemarin baru saja tiba di Kalimantan. Alhamdulillah sudah kembali lagi ke aktivitas seperti biasanya. Dan hari ini saat ini jam 8 malam tepatnya saya baru selesai ngajar. Pagi ngajar di sekolah, setelah selesai ngajar di sekolah, ngajar di tempat yang lainnya, insya Allah. Alhamdulillah. Saat ini saya berada di masjid yang sangat masyhur, bahkan ikonnya Kalimantan Selatan, yakni Masjid Agung Al-Falah Batu Licin. Teman-teman yang di Jawa Barat, yang di Bandung terutama teman-teman saya, keluarga saya, masjid ini boleh dilihat di YouTube. Tinggal dicari saja Masjid Agung Al-Falah Batu Licin. Ini suasana malam hari, jadi kalau menurut saya lebih indah ya, karena nyalanya lampu sehingga membuat keindahan masjidnya sangat terlihat. Kemudian informasi yang ingin saya sampaikan bahwa saya di sini alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah, alhamdulillah punya acara pengajian rutin setiap 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu jam 2 atau tepatnya ba'da duhur kita sudah mulai, selesai sampai menjelang waktu asar. Kajiannya fikih, terutama majelis saya ini lebih ke dominan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Karena saya perempuan, jadi lebih tertarik dengan segala masalah keperempuanan. Seperti yang teman-teman lihat, ini biasanya kalau Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, itu biasanya banyak sekali orang-orang yang tentu saja setelah selesai sholat, kemudian sholat wajib, sholat tarawih, bahkan biasanya kami berbuka di sini. Kalau yang dari Jawa ke Kalimantan Selatan, jangan lupa mampir ke Masjid Agung Al-Falah. Ini sudah jam 8, tentu saja sudah lewat waktu Isya. Kemudian para jamaahnya sudah bubaran, jadi masjidnya sudah mulai terlihat sepi. Di kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama buat Pak Haji. Semua orang sudah mengetahui bahwa saya diizinkan bermajelis di Masjid Agung Al-Falah ini, tentu saja sudah, insya Allah sudah sepengetahuan Pak Haji Isam. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Le, juga kepada Abah Alwi. Semoga segala kebaikan, segala berkah selalu mengalir
buat Pak Haji sekeluarga dan juga orang-orang yang sudah mendoakan saya, mendukung saya sehingga Allah izinkan bisa bermajelis di sini. Dan tentu doanya semoga majelis di sini, majelis ibu-ibu, semoga bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengambil manfaat. Ini saya masih keliling-keliling. Biasanya banyak yang datang, bahkan ada orang-orang dari, bukan hanya dari Jawa tentunya, ada Kalimantan Timur, Kalimantan yang lain-lain tuh biasanya pada mampir ke sini kadang hanya untuk sekedar ingin nyobain melaksanakan sholat di dalam Masjid Agung Al-Falah, atau juga hanya sekedar ingin berfoto karena seolah-olah ini masjid karena luar biasa bagus. Kemudian tentunya orang-orang senang dan merasa punya kebanggaan ya bisa berfoto di Masjid Agung Al-Falah. Kita doakan semuanya, semoga keluarga besar Masjid Agung Al-Falah, takmir masjid dan staf dan seluruh pengurus, penjaga masjidnya dan lain-lain, semuanya semoga selalu panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan keberkahan di dalam keluarganya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu, berbicara mengenai cinta dan benci ya ibu-ibu. Harus hati-hati dengan cinta dan kebencian karena keduanya membuat kita buta. Ketika kita mencintai sesuatu, kemudian dari sesuatu itu ada keburukan karena kita sudah dibutakan dengan cinta, maka keburukan pun terlihat baik. Sebaliknya, kebencian juga membuat kita buta. Kalau kita sudah dibutakan dengan kebencian, kemudian ada kebaikan karena kita sudah dikuasai dengan kebencian itu, maka kebaikan pun tidak bisa kita lihat karena sudah gelap dengan kebencian. Kalau boleh saya sharing bahwa ketika kita tidak mencintai sesuatu, dengan kata lain membencinya, maka membencinya lah sewajarnya. Begitu juga ketika kita mencintai sesuatu, maka cintailah sewajarnya, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang harus kita habiskan secinta-cintanya di atas apapun hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya harus mencintai anak, tapi jangan cinta 1000%. Kita sebagai istri harus mencintai suami, tapi cintailah sewajarnya mencintai makhluk. Begitu juga apalagi mencintai teman, mencintai tetangga dan lain-lain. Begitulah cinta. Nah, kalau kita mencintai, membenci sewajarnya, insya Allah tidak akan pernah membuat kita buta. Jadi kita akan mudah melihat mana kebaikan, mana keburukan. Karena kalau sudah dikuasai dengan sesuatu yang berlebihan, itu sifatnya menjadi tidak baik. Sedangkan baginda Rasulullah SAW mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Nah, bicara mengenai cinta, mencintai, cinta dan benci, bahkan ada salah satu ayat yang mengatakan soal ini, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi ketika kita membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, boleh jadi malah baik buat kita, dan sebaliknya. Boleh jadi ketika kita mencintai sesuatu tapi sesungguhnya tidak baik buat kita. Wallahu ya'lamu, Allah lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya kalian semua tidak tahu apa-apa. Allah yang lebih mengetahui dan kita semua ini manusia tidak tahu apa-apa. Maka berusahalah punya cinta
punya kebencian yang wajar saja. Dan tentunya bicara mengenai kebencian, terutama bencilah kepada keburukan, bencilah kepada maksiat, bencilah kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pembenci keburukan sekalipun kita masih melakukannya. Dan cintailah segala kebaikan, cintailah orang-orang yang baik sekalipun kita belum melakukannya. Itulah cinta. Jadi yang hari ini sedang mencintai, semoga jangan mencintai orang yang salah, jangan mencintai sesuatu yang salah. Ketika ada orang yang hari ini diuji dengan kebencian, semoga kebenciannya tidak membuat buta, tidak menjadi dinding pemisah, tidak menjadi penghalang untuk melihat kebaikan-kebaikan. Jangan lupa, inna sam'a wal absyar wal afidah, segala pendengaran, penglihatan, hati kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman, karena ini sudah mulai malam, saya pun karena harus segera pulang ke rumah, harus segera istirahat juga karena besok sebelum subuh juga harus sudah bangun tentunya. Nanti insya Allah hari Sabtu, kebetulan Sabtu ini jadwal pengajian rutin kita di Majelis Al-Falah di Masjid Agung Al-Falah. Nanti seperti apa pengajiannya, seperti apa kondisi di dalam masjid, insya Allah akan saya sharing kembali di video-video selanjutnya. Mohon doakan, semoga langkah saya belajar mengurus majelis di Masjid Agung Al-Falah ini semoga selalu dijaga Allah, selalu ada ridhonya Allah, selalu ada dalam bimbingan Allah, dalam tuntunan Allah, sehingga sekecil apapun yang bisa saya lakukan bisa bermanfaat bukan hanya buat diri saya sendiri tapi juga buat saudara-saudara kita muslim-muslimat yang ingin mengambil manfaat dan mengambil berkah. Bismillah, semoga saya sendiri dan semua jamaah bisa mengambil keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sambil jalan menuju jalan raya karena depan Masjid Agung Al-Falah ini persis jalan raya. Menarik ingin saya sampaikan, sejak pertama kali saya tiba di Batu Licin, tentunya dalam hidup saya selama ini saya tidak pernah berencana atau punya mimpi ada di Kalimantan Selatan. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan di dalam satu ayat, wa matadri nafsum mada taksibu goda, tidak ada seorang pun apa yang akan terjadi besok. Ternyata ada dalam skenario-nya Allah, saya harus ada di Kalimantan. Ketika setiap kali saya lewat masjid ini, belum kenal siapa-siapa, saya punya kebiasaan sederhana, sangat sederhana. Kebiasaan saya setiap kali lewat sini selalu baca sholawat. Sholawatnya juga sholawat pendek. Jadi karena pengalaman saya ini, pengalaman kecil ini semoga bisa diambil pelajaran bagi siapapun yang ingin mengambil pelajaran, bahwa setiap kali kita menginginkan sesuatu, terutama ataupun tidak sedang menginginkan apa-apa, maka banyak-banyakin baca sholawat. Karena sholawat ini perangkok supaya segala hajat, segala doa, segala keinginan, segala rencana kita dikabul Allah
karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, maka selawat inilah yang akan menghantarkan segala doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ayo bersolawat, pastikan setiap hari jangan dilewatkan tanpa solawat, insyaallah. Entah itu solawat ataupun sunah-sunah yang lain, yang sederhana, yang kecil, yang bisa kita lakukan, itu ada rahasianya masing-masing. Punyalah, milikilah kebiasaan-kebiasaan, atau bahasa saya di majlis itu biasanya mengajak kepada ibu-ibu, milikilah andalan amalan masing-masing yang menjadi rahasia masing-masing, karena amalan yang sederhana itu ketika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah, maka insya Allah apa yang kita lakukan karena Allah semuanya akan berbuah dengan baik, berbuah pada waktunya sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita hanyalah harapan, tetapi keinginannya Allah adalah sebuah kepastian. Maka kita belajar apapun yang dikehendaki oleh Allah, suka duka, belajar terus, yakini bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Sebagai makhluk tidak ada lain kecuali ridho, belajar ikhlas, belajar bersyukur, belajar bersabar, sekalipun sulit tetapi Allah Maha menghitung. Sekalipun sabar kita, ikhlas kita masih tertatih-tatih, hari ini kita sabar, hari esok hilang kesabaran kita, kemudian lusa kita sabar lagi. Betapa Allah Maha bijaksananya, semua akan Allah hitung dan Allah balas. Innallaha ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Sampai sini dulu teman-teman, mohon doanya. Tentu doakan saya semoga istiqomah, semoga selalu diberi pelajaran, diberi tuntunan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun saya berada semoga bisa memberi manfaat sekalipun kecil dan sederhana. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.